Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yeah, yeah. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya sore nan cerah. Di tingkat kicau burung tak ganti, bunga pun bangkit harum berseri. Yeah. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita damai dan teduh bersenda kita, jaya dan teguh. Yeah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yeah, yeah, yeah. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Ya, ada juga yang digoda kemewahan tapi tidak mengenal bahagia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada kali ini. Pada kesempatan pagi hari ini ketika kita beribadah, sebagaimana yang kita sudah lihat di sekitar kita, bahkan kita sendiri memasang bendera merah putih. Karena memang bulan ini adalah bulan Agustus, di mana bulan kita merayakan, memperingati akan kemerdekaan bangsa kita. Secara rohani, kita juga telah dimerdekakan dari kematian kekal melalui Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan juga telah bangkit bagi kita. Itu sebabnya, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang sangat baik, yang telah mengasihi kami, yang telah menunjukkan kasih dan setia-Mu bagi kami Tuhan melalui pengorbanan putra-Mu di atas kayu salib. Memerdekakan kami dan melepaskan kami dari belenggu dosa. Yang telah melepaskan kami daripada maut. Yang telah membebaskan kami daripada kutuk. Itu sebabnya ya Tuhan, layaklah setiap kami menaikkan syukur dan pujian kami ke hadirat-Mu. Oleh karena besarnya kasih pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memujikan Ku Telah Dibebaskan. Puji syukur
atas kasih karunia-Nya. Yesus Kristus rela mati dan bangkit bagiku. Puji syukur atas kuat kuasa-Nya. Puji syukur atas kuat kuasa-Nya, memerdekakan hidupku dari belenggu dosa. Sama-sama, ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan. Puji syukur atas kasih karunia-Nya. Yesus Kristus rela mati dan bangkit bagiku. Puji syukur atas kuat kuasa-Nya. Puji syukur atas kuat kuasa-Nya, memerdekakan hidupku dari belenggu dosa. Sama-sama, ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan, ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan. Amin. Ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan. Kami orang yang telah diselamatkan, ku telah diselamatkan dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan. Sama-sama, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan. Sekali lagi katakan, ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan.
sucikan kami, darah-Mu sucikan kami, glory. Ku telah dibebaskan Tuhan. Amin. Ku telah dibebaskan. Amin. Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ora basyakata karala basyakata. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan, ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku dimerdekakan, sungguh ku dimerdekakan, sungguh ku dimerdekakan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Amin. Sehingga kamilah orang-orang yang telah sepenuhnya dimerdekakan oleh Engkau. Amin. Oleh karena Engkau yang telah menyelesaikannya di atas kayu salib bagi kami. Haleluya. Kami tidak dibelenggu lagi oleh kematian kekal. Yes. Tetapi kami adalah orang yang memiliki akan kehidupan untuk selama-lamanya dengan Amin. Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan telah memerdekakan kita. Dia sudah membebaskan kita daripada segala belenggu dosa. Amin. Hidup yang kita miliki hari ini, biarlah hidup untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kesukaan Tuhan. Hidup kita, sepanjang umur kita, kita menyenangkan hatinya. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi sama-sama. Sungguhlah, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sekaligus merupakan pengakuan kami bahwa hidup kami yang telah ditebus oleh darah-Mu, kami mau persembahkan untuk kesukaan-Mu Tuhan. Memuaskan akan Engkau. Sama-sama. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita dalam pertolongan kuasa-Nya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, diucapkan selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami dan Penolong kami, Engkau Allah yang Maha Hadir, dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Pimpin kami oleh Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pagi. Semoga semuanya di dalam keadaan sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi hari ini saya menyampaikan tentang iman, topiknya tentang iman, dan mari kita akan membaca salah satu ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai 48. Yesus menyembuhkan anak Yairus dan wanita yang sakit pendarahan. Bapak Ibu boleh baca nanti, tapi saya akan langsung menyimpulkannya. Kita melihat di dalam cerita ini bahwa perempuan yang mengalami pendarahan ini memiliki sebuah masalah yang berat, yang besar dalam hidupnya. 12 tahun, di salah satu ayatnya mengatakan bahwa dia sudah berusaha kemanapun juga dan tidak ada seorang pun yang menyembuhkannya. Tidak ada seorang tabib pun yang menyembuhkannya pada saat itu. Harta sudah habis, usaha telah dilakukannya. Nah, pada saat dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat di kota itu, maka ada satu perjuangan yang harus dikerjakan oleh wanita ini, yaitu menghadapi begitu banyak orang di pinggir jalan itu yang ingin juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Belum lagi murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan rombongannya. Demikian juga
keadaan fisik daripada wanita ini. Bagaimana rasanya ketika seseorang dalam keadaan kurang darah, maka harus bergerak berjalan. Tentu badannya agak merasa dingin dan meriang, tidak enak. Tapi itulah sebuah perjuangan dia harus kerjakan pada saat itu. Sebuah perjuangan yang berat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa ketika saya harus menerobos kerumunan banyak orang, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sebab begitu banyak orang yang merintanginya. Kalau mau berlutut di hadapan Tuhan Yesus tidak mungkin. Jalan satu-satunya adalah sebuah semboyan yang dia sampaikan di dalam imannya. Asal ku pegang atau ya memegang jubah daripada Tuhan Yesus sedikit pun, hanya itu saja perjuangannya, maka aku akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Semboyan itulah yang menguatkan imannya. Ini adalah sebuah perjuangan yang terakhir dalam hidupnya. Mungkin keuangan sudah tidak ada, sudah kesana kemari selama 12 tahun, luar biasa beratnya. Masalah yang besar dalam hidupnya. Tapi kita tahu di dalam cerita ini, Yesus lewat dan dia mengalami kesembuhan. Jadi kuasa itu mengalir dari tubuh Tuhan, menyembuhkan wanita ini berdasarkan imannya. Tingkatan iman yang kedua, di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 juga. Matius pasal 8 ayat yang ke-5, perwira Kapernaum. Ketika Yesus lewat di kota Kapernaum, maka berjumpa dengan seorang perwira ini. Dan perwira ini menghadap kepada Tuhan Yesus, minta tolong agar Tuhan menolong hambanya yang sedang sakit lumpuh berada di rumah. Yesus mengatakan, aku akan menolongmu dan aku akan datang ke rumahmu. Perwira ini mengatakan, Tuhan, tidak layak engkau datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku yang ada di rumah akan mengalami kesembuhan. Hebat daripada iman perwira ini. Sekarang kita melihat keadaan yang ada di luar. Bagaimana kalau seorang perwira ABRI yang sebagai pemimpin memiliki tongkat komando, maka dia memerintahkan anak buahnya untuk datang, maka akan datang. Untuk pergi, silakan pergi, maka akan berangkat pergi. Diperintahkan berangkat kemanapun juga akan berangkat. Perintah itu mengandung kuasa dan dikerjakan. Oleh sebab itu, iman daripada sang perwira ini seperti yang dia sudah alami dan kerjakan di dalam kehidupannya sebagai seorang perwira. Asal Tuhan berkata saja, maka hambaku yang di rumah mengalami kesembuhan. Dan iman inilah yang Tuhan Yesus memberikan respek kepada iman yang besar seperti ini. Maka Yesus mengatakan, terjadilah seperti imanmu, maka hambamu akan mengalami kesembuhan. Dan benar kita melihat bahwa hambanya di rumah saat itu juga mengalami kesembuhan. Kita melihat dua contoh ini. Yang pertama, wanita pendarahan melalui sentuhan dengan jubah daripada Tuhan Yesus, maka terjadi kesembuhan. Tetapi iman daripada perwira ini tidak mengalami sentuhan apapun.
bahkan hambanya berada di rumah yang jauh daripada lokasi perwira ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan itulah mujizat, itulah kuasa Tuhan. Perwira ini beriman bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Karena dia sendiri juga memiliki kuasa untuk memerintah anak buahnya. Demikian dia imani perkataan Tuhan adalah perkataan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa. Maka itu akan terjadi. Dan benar-benar terjadi kesembuhan hambanya yang lumpuh itu bisa berjalan. Dahsyat Tuhan Yesus ajaib. Sekarang kita melihat contoh yang ketiga di dalam kitab Daniel, di dalam pasal yang ketiga, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perintah Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh karyawannya untuk membuat patung yang dari emas, dan semua warga harus menyembah patung itu jika alat-alat musik sudah dibunyikan. Maka laporan datang kepada raja, 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak melakukan penyembahan, tidak sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Maka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar dan raja menjadi marah. Oleh sebab itu keputusan Raja Nebukadnezar memerintahkan agar dapur api itu dipanaskan 7 kali. Dan bayangkan kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dilemparkan ke dalam dapur api itu. Yang melemparkan saja juga mengalami kematian karena sangat panas. Dari jarak beberapa meter sudah sangat panas lokasi itu. Tapi apa yang terjadi? Perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun aku punya Tuhan, dan Tuhanku itu sanggup untuk menolong aku, tetapi sekalipun Tuhanku itu tidak menolong kami bertiga, maka kami pun tetap tidak akan menyembah patung emas tersebut. Perhatikan, di sinilah kunci daripada iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong, dia tidak melakukan penyembahan, dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus untuk pergi. Tidak. Tetap dengan dalam imannya. Taruhannya adalah jelas nyawa, karena dapur api itu sudah pasti. Itulah yang terjadi, dan di dalam cerita ini kita melihat, seluruh orang melihat, termasuk raja melihat bahwa yang hadir pada saat itu di dalam dapur itu menjadi 4 pribadi. Ada Tuhan hadir di situ. Saudaraku, ini adalah tingkatan iman yang lebih tinggi lagi. Ada yang melalui sentuhan, ada yang kuasa perkataan, tetapi ini lebih lagi. Tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun tidak ditolong, aku tidak akan menyembah, kami tidak akan menyembah patung emas tersebut. Hebat, saya katakan, iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Sekalipun taruhannya adalah nyawa, tetap tidak melakukan meninggalkan Tuhan. Kita sekarang menyimpulkan ada masalah-masalah yang terjadi, adalah sakit pendarahan, adalah kelumpuhan, dapur api yang membinasakan. Itulah masalah yang sedang dihadapi oleh wanita
oleh perwira Kapernaum, oleh Sadrak dan Mesak dan Abednego. Dan kita pun punya masalah dalam kehidupan ini. Tidak mungkin kita hidup tidak punya masalah. Ada problema, ada masalah, ada tantangan di situ, ada persoalan di situ. Tapi mari kita menyimpulkan daripada 3 contoh cerita ini bahwa tidak ada pertolongan daripada orang lain ketika kita sedang menghadapi masalah. Tidak ada harapan bantuan daripada orang lain. Hanya datang daripada Tuhan Yesus saja. Diperlukan iman untuk menghadapi semua persoalan, semua masalah yang sedang kita hadapi. Seperti ketika contoh tadi, diperlukan iman untuk mendatangkan sebuah mujizat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, masalah boleh ada. Tapi kadang-kadang kita sadar bahwa masalah itu kita renungkan, kita pikirkan, lama-lama akan menjadi besar. Sehingga kita menjadi kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera oleh karena masalah itu. Oleh sebab itu ada satu ayat dikatakan, marilah datang kepadaku engkau yang lelah dan berbeban berat. Salah satu cara untuk mengatasinya, mari kita tanggalkan beban, datang kepada Tuhan. Mari kita tidak melihat masalah tersebut, hanya memandang kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan Yesus itu penolong yang ajaib. Dia adalah Jehovah Jireh, dialah yang membuat mujizat. Mari kita melihat di dalam 3 contoh tadi, ketika ada masalah, mengapa Tuhan Yesus hadir pada saat itu? Apakah kemana Tuhan Yesus selama 12 tahun? Kenapa tidak tahun pertama Tuhan Yesus hadir di kota tersebut? Setelah wanita tersebut mengalami pendarahan 12 tahun, pada saat itulah Tuhan lewat di kota itu. Ada wanita tersebut mengalami pendarahan dan Yesus lewat di kota itu. Wanita ini mendengar berita. Demikian juga perwira di Kapernaum. Tuhan lewat di kota Kapernaum. Perwira ini mempunyai masalah bahwa hambanya sedang lumpuh. Dan tidak ada orang yang menolong. Dia tetap lumpuh. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki masalah taruhannya jauh lebih ekstrim. Adalah nyawa, adalah kematian. Ketika persoalan ini, ketika masalah ini, kita perhatikan bahwa Yesus hadir pada saat itu. Jadi bukan saja masalahnya, tetapi Yesus hadir. Oleh sebab itu, mari kita pandang Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus ketika punya masalah apapun dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Dalam menghadapi tantangan terhadap iman kita untuk memecahkan persoalan tersebut. Kita memandang, jadi 3 peristiwa ini Yesus hadir. Dia tidak tinggalkan kita. Janjinya, aku tetap menyertaimu. Aku selalu ada bagi engkau. Bapak Ibu sekalian, mari kita memandang Tuhan ketika menghadapi masalah dalam hari-hari ini ataupun ke depan. Kita melihat Tuhan. Tuhan, engkau hadir. Engkau tahu persoalanku yang kuhadapi. Dan aku memohon pertolonganmu, campur tanganmu. Aku percaya bahwa engkau sanggup untuk menolongku. Maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena 3 peristiwa yang terjadi,
Bahkan banyak peristiwa yang Tuhan Yesus sudah buat di dalam kitab Injil. Mujizat banyak terjadi. Tetapi ketika contoh ini yang luar biasa yang kita sudah baca, Yesus menyatakan dirinya. Ketika saya berada di lembah, melihat istri saya yang sedang sakit di tempat tidur, saya tidak memiliki jalan keluar, tetapi roh saya merasakan saya berada di dalam lembah. Saya berlututan menyembah Tuhan Yesus. Dahi saya sampai di lantai. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu persoalan yang sedang kuhadapi demikian beratnya. Taruhannya adalah nyawa istri saya. Engkau disebut Immanuel, buktikanlah firman-Mu itu kepadaku. Itu yang saya minta di dalam doa saya. Engkau Immanuel, Engkau Allah yang ada, Engkau Allah yang menyertai. Dan saya merasakan sebuah peneguhan bahwa Tuhan hadir. Tuhan tahu segala persoalan yang sedang saya hadapi. Demikian juga pagi hari ini, apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, persoalan sebesar apapun, mari kita tidak memandang persoalan itu, pandang Tuhan Yesus. Kita percayai Tuhan tahu, kita percayai Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, dan hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita untuk membuat mujizat bagi kita. Saya pun sedang menghadapi persoalan. Bagaimanapun masa depan saya tidak tahu. Tuhan, saya menjerit kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Inilah perjalanan kehidupan kita. Masing-masing sedang dididik di dalam segala persoalan, di dalam segala masalah yang kita hadapi, untuk mengenal lebih dekat Tuhan Yesus. Kalau dulu pernah ditolong, kita imani, kita percaya, sekarang pun Dia sanggup menolong kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita diberkati oleh firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu, Tuhan sanggup menolong, dan kuasanya masih ada, mujizatnya masih ada sampai sekarang ini. Hanya iman kita, mari kita naikkan iman kita untuk mempercayai Tuhan Yesus penolong yang sesungguhnya. Masuk di dalam doa pergumulan untuk memohon pertolongan Tuhan dalam masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat pagi. Haleluya. Shalom. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau ada, Engkau penolong, Engkau harapan kami. Engkaulah yang membuat mujizat, kuasa-Mu masih ada Tuhan. Kau memberkati setiap kami, setiap umat-umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi masalah. Engkaulah yang sanggup untuk membuat mujizat. Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan penolong yang sesungguhnya. Engkau tidak pernah mengecewakan bagi kami Tuhan. Persoalan kami Engkau tahu Tuhan. Kami percaya Engkau tahu dan Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap pribadi umat-umat-Mu di tempat ini yang sedang menghadapi masalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika pencobaan itu sedang terjadi, maka firman-Mu mengatakan jalan keluar itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Kira enggak cukup tadi baterai. 20 kali ya. 22.